saya pikir waktu awalnya pindah ke meja leader saya, itu dia yang akan take over gitu, ternyata enggak kan. Jadi tetap itu sampai, Jadi sampai buat ditemenin ya ibaratnya. ya dia cuman dengerin di samping, kita tetap yang handle gitu. Nah itu beberapa kali ada klien seperti itu, tapi itulah akhirnya jadi mental kita terbentuk gitu sih Kang, gitu. Jadi, alhamdulillahnya yang memang terbiasa didera-dera oleh para leader itu yang jadi misalnya gitu. Jadi Ya, mungkin ya, itu ya. salah satu, alasan kenapa akhirnya, aku minta untuk dipindah ke collection mungkin. Setuju. Makin baik aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk belajar terus di Podcast MBA Makin Baik Aja. Podcast MBA Makin Baik Aja adalah ruang belajar, ruang inspirasi, mencari ilmu, dan tentunya dari narasumber yang paten dan kompeten. Hari ini kita akan membahas mengenai karir. Apa itu karir ya? Nah, dari kita akan bahas dari orang yang jadi narasumber kita hari ini, paten dan kompeten pastinya, Ibu Disi Irawati atau yang biasa akrabnya dipanggil disapa Ibu Ira. Gitu ya Ibu Ira. Nah, Ya silakan Bu betul. Ira. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang Redi. Terima kasih Terima ini sudah mau membagi ilmunya nih ke para Mbasti namanya nih. Mbasti. Dan ini kita ngobrol tentang karir ya. Iya kan. Dan intinya tentunya para Basti juga ingin mempunyai karir yang baik gitu ya, baik dalam pekerjaan atau pengusaha dan lain-lain. Nah ini kita ingin dengar nih perjalanan karir Ibu Ira ini sampai sekarang bisa menjadi group head marketing di sebuah perusahaan telekomunikasi dan outsourcing ya. Nah kita juga banyak testimoni gitu ya. Kalau ke Ibu Ira itu kalau pokoknya ada apa-apa ke Bu Ira selesai lah gitu. Apapun gitu. Nah ini gimana Bu Ira? Silakan. Iya. Jadi aku berangkatnya dari ini Kang. Sebetulnya kalau boleh dibilang kecelakaan ya. Jadi kalau dari sisi mungkin dari sisi pendidikan, aku tidak biasanya kalau waktu zaman aku dulu tuh yang dilihat adalah jenjang akademis. Jadi S1, S2, S3 gitu. Kebetulan aku di 3 dari BINUS, Bina Nusantara gitu ya. Jadi pada saat itu masuk dan kebetulan pada saat itu aku nggak tahu ya Kang, punya keinginan yang kuat untuk bisa bekerja di satu perusahaan yang kantornya Gedung Wika. Spesifik nih Gedung Wika di area Sudirman Tamrin. Udah ada aspirasinya begitu ya. Pokoknya harus di Gedung Wika betul, itu Gedung tuh. Wika di area Segitiga Tamrin ya, Sudirman Tamrin kan gitu kan. Kenapa? Karena itu prestis gitu ya. Karena waktu itu aku kerjanya di Cikarang. Jadi setelah lulus kerjanya di daerah Cikarang. Jadi di daerah yang Sudirman Tamrin tuh kayaknya wah banget gitu kan ya. Dan saya punya udah keinginan yang kuat di situ gitu. Nah, pada saat itu ada iklan baris Kang. Jadi kalau dulu mungkin yang genre-genre saya gitu ya tahu ya iklan baris. Jadi iklan 3 baris dicari customer service gitu. Dulu jadi yang itu ya di koran Iya betul, di koran dilingkarin gitu kan. Oh, customer service apa ini gitu kan ya. Dan itu tidak dibilang perusahaannya apa gitu. Tapi karena waktu itu saya pikir dengan latar belakangan pendidikan D3 komputer saya bisa nih masuk. Waktu di Cikarang jadi apa tuh Mbak? Saya jadi customer service di bidang Citra Sari Makmur itu sebenarnya customer service juga, tapi bidangnya berbeda gitu. Satelit ya, kalau itu kan satelit gitu. Nah kalau yang di sini nggak dibilang, tapi ternyata ini perusahaan telco. Waktu itu saya nggak tahu nih perusahaan telconya ini apa, saya nggak tahu. Saya masuk, terus kemudian singkatnya lulus tes segala macam, masuklah di customer service. Nah waktu itu tahun 97 Kang, 97
langsung pada saat saya masuk kemudian krismon ya yang ada keriuhan, chaos gitu. Nah dari situ banyak dikurangin. Nah tapi alhamdulillah saya nggak termasuk gitu. Karena apa? Karena saya termasuk tim yang mungkin kalau disuruh apa aja tuh mau lah gitu ya. Disuruh masuk malam jam 11, ayo. Disuruh ngerjain ini, ayo. Disuruh handle customer yang luar biasa komplain, ayo gitu ya. Nah, alhamdulillahnya ya seperti itu sih Kang. Nah, dari situ kemudian singkat cerita dari customer service kemudian saya pindah ke saya ditantang. Kamu bisa nggak handle untuk collection? Waduh, apalagi ini ya gitu kan, collection Kang. Satu hal yang baru. Cuman waktu itu guru saya beliau bilang kalau kamu nggak sanggup bilang sama saya. Wah saya tuh paling nggak bisa Kang. Kalau digituin saya nggak bisa gitu kan ya. Ditantang gitu. Ditantang nggak bisa. Gitu ya. Saya bilang bisa Bu, gitu kan. Oke. Masuklah ke collection. Kemudian ya banyaklah ini itu terkait dengan culture customer, perbedaan culture di customer service dengan di collection. Itu beda banget gitu. Nah tapi kemudian alhamdulillah karena pada saat masuk ke collection tuh saya sudah di level apa ya dulu ya tim leader ya namanya ya. Jadi belum ke manajer tapi tim leader sudah masuk. Supervisor gitu. Supervisor betul. Gitu. Jadi waktu itu kalau nggak salah tim saya sekitar 70, saya pegang 70 anak gitu kan. Nah dari situ apa namanya banyaklah suka dukanya. Sampai yang saya ingat itu saya harus berhadapan dengan para debt collector gitu. Jadi bayangin Kang, kan kecil gini ya, kecil gitu ya, harus setiap hari meetingnya dengan debt collector, terus kemudian dengan law firm, lawyer gitu, karena kan yang corporate ya yang dihandle gitu kan. Nah dari situ ada satu yang unik Kang, saya harus muter ke apa namanya ke region gitu, ketemu dengan para debt collector. Ini perusahaannya perusahaan nasional ya, seluruh banyak national wide gitu ya. Nah, ini nih. Apa ya? Di rekam itu kan ya? Oke. Ya. Nah, dari situ apa namanya? Karena kan dulu image-nya adalah kalau debt collector itu menyeramkan, ya, dulu gitu kan, menyeramkan, terus kemudian ya yang semua yang jelek-jelek lah Kang gitu ya. Nah pada saya masuk, saya bawalah kayak bukan akidah ya, ilmu customer service gitu. Jadi mengkolek tapi secara service gitu, bingung kan waktu itu belum ada ini gitu secara service gitu. Jadi yang waktu itu yang saya tekankan adalah rekan-rekan boleh mengkolek, menagih, tapi harus tahu dulu root cause-nya di mana. Mungkin ada sesuatu hal yang bisa kita bantu untuk dia mempercepat menyelesaikan pembayaran gitu. Nah dari situ saya terkenalnya dengan ini yang namanya Bu Ira. Kenapa Pak saya ini gitu ya. Setelah itu dilagi ya. Dalam bayangan saya tuh Bu Ira tuh tinggi, besar gitu ya. Karena mungkin kalau dari suara mungkin terdengar galak kali ya gitu ya Kang ya. Cuman begitu ketemu mungil gitu. Terus kenapa Pak? Kecewa? Kalau kan oleh saya kecil gitu kan. Enggak gitu. Nah, jadi waktu itu kebetulan si rekan-rekan debt collector itu karena saya pegang hardcore juga kan, mulai dari yang awal sampai hardcore. Nah, dari yang tadinya mereka mengeluarkan kata-kata kasar, mengintimidasi, teman-teman itu hanya kalau sudah yang sampai hardcore mereka datang hanya diem aja. Gitu. Nanti kita bahas hardcore itu apa nanti ya. Ya, jadi hanya datang ke tempat orang tersebut, terus kemudian hanya duduk diam gitu, tanpa mengeluarkan kata-kata, tanpa apa gitu. Jadi memancing maksudnya jadi jengah ya, orang yang ditanya kan jadi jengah ya. Aduh saya ditemani sepanjang hari oleh rekan-rekan debt collector ini. Setiap orang pastinya ingin diperlakukan dengan baik ya kan, dengan baik. Baik itu berupa kata-kata ataupun dari sisi gestur kita gitu.
Kalau biasanya saya punya prinsip bahwa kalau seseorang itu bisa kita sentuh, apa ya, eee, Hatinya? hatinya ya, betul, kita Ah, sentuh hatinya, itu pasti semua terbuka lah, oke oke gitu. oke. Jadi jangan, keras dibalas keras gitu ya, jangan Hmm, sesuatu yang kita belum tahu sebetulnya masalahnya apa, terus kemudian kita memaksakan kehendak kita oke. gitu. Itu Ah, sih, Kang. nah ini menarik nih. Jadi kelihatan ya ini apa namanya, Ibu Ira spesifik ini ingin, oh ini kan tentang collection gitu ya. Collection, Tapi oke. nah ini kita akan bahas nih. Kita akan mulai dari ini Mbak Ira, tadi kan, menjadi Mbak Ira nggak apa-apa lah ya. Nggak apa. Nah, mulai masuk itu kan pasti nggak langsung jadi supervisor tuh. Enggak. Nah, ini kan orang ingin karir saya bagus, Mhm, karir bagus, akhirnya kan pekerjaannya meningkat terus gitu ya. mhm, mhm. Nah, kok bisa nih tadi ahli komputer masuk customer service, kok terpilih jadi supervisor dengan tadi berpuluh orang yang di ininya ya Mhm, gitu ya. mhm. Nah, gimana tuh akhirnya bisa begitu tuh? Eee, kalau saya selalu punya prinsip, saya usaha dulu, Kang, Oke, ya. Reward tuh belakangan, gitu. hmm, Baik itu nanti reward dari atasan saya mhm, atau yang paling akhir tentunya dari Allah ya, iya, gitu kan. Insya Allah apa yang, dilakukan oleh, kita itu, mhm, ibadah gitu. amin, Kalau saya bilangnya itu mhm, ibadah. Jadi pada saat di customer service gitu, kalau apa namanya, di waktu senggang karena kan tidak mmm, setiap, saat telepon itu datang, Kang. Ada mhm, waktu-waktu di mana yang ada apa, idle gitu ya berapa betul, menit menunggu telepon masuk. Nah, itu biasanya saya gunakan untuk, dulu tuh belum ada knowledge management atau database gitu, mmm, nggak ada, Kang, gitu. Sementara handphone itu kan baru ada, 97, 97 98 ya, tuh baru ada handphone gitu kan. masih mahal Nah, juga tuh, masih mahal gitu dan mhm. sementara kita customer service harus menjelaskan bagaimana menggunakan handphone tersebut, tapi kita nggak punya handphone itu gitu, bayangin kan Iya ya. iya 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 Jadi iya, yang saya lakukan itu adalah kalau, apa namanya, mengumpulkan brosur-brosur, Kang, mmm, brosur-brosur. Jadi di meja saya itu saya punya beberapa bandel mhm, gitu ya, ini untuk produknya, waktu itu kan Motorola ya kan, oh, Nokia gitu kan, terus saya punya tuh dari merek-merek ya beberapa tipe yang, mhm, apa namanya, yang keluar di situ gitu, yang banyak dipakai juga yang ya, dipakai. Jadi, eee, itu satu, saya punya database saya mhm, sendiri. Terus kemudian kalau dulu tuh agak kita agak agak bandel sih, Kang. Jadi maksudnya ah, bandelnya gini, kalau ada customer yang komplain gitu ya, mhm, dan, mereka kadang tuh dia nggak puas gitu dengan penjelasan, jawaban iya heeh, betul, jawaban kita atau teman kita mhm, gitu ya. Nah, kita biasanya berbagi peran, Kang. Jadi, mmm, "Saya, nggak mau, saya apa namanya, saya nggak puas dengan jawaban iya, kamu. Saya mau bicara dengan manajer nah kamu." biasa gitu ya, Heeh, gitu oh, kan. Kita sambungkan tapi sebenarnya siapa dengan temennya, aja dengan teman sendiri gitu. Jadi ih itu tuh ya ternyata ya, iya, rahasianya. rahasianya, Iya, jadi apa namanya, biasanya kalau, ini nih ada yang mau bicara dengan manajer," gitu kan ya. "Ya udah saya," gitu kan. Jadi kadang tuh oh, kita, berebut gitu, mhm, saya dengan Niko nih biasanya tuh yang begitu tuh, mhm, "Saya yang saya jadi saya," manajernya gitu, iya yang jadi manajernya gitu. Nah, dari situ akhirnya kita terbiasa, Kang. Jadi, mmm, secara pengetahuan kita update gitu iya ya. iya iya Dulu kan iya, ada call forwarding, call oh bearing, betul, call iya ya yang mhm, di blok yang itu ada kan betul gitu betul, kan ya, clear, aduh, lupa tuh apa gitu ya. Nah itu kita sampai hafal di situ gitu. Terus, mmm, kemudian, pada saat oh ya yang satu gini, mhm, begitu baru pertama kali masuk kita namanya anak baru kan mmm, digojlok ya Kang, iya kita iya iya, disuruh, buka, namanya dulu Q9 incoming call. Jadi Q9, heeh, kalau nggak salah Q9. Jadi, mhm, customer yang, baru pegang nomor aduh kesebut deh, iya baru iya, pegang nomor itu gitu, kita harus istilahnya, mengeducate gitu, cara pakai handphone-nya, cara pakai, ininya mhm, gitu ya. Sampai itu kita akhirnya ngelotok, Kang. Karena sehari baru selesai,
terima kasih Itu telah jadi menghubungin gitu. oh. Masuk lagi, kita harus jelasin lagi. Masuk lagi, Oh, kita jadi kalau jelasin dia lagi. kita menelepon atau dia yang nelpon yang Dia baru yang itu? nelpon, Dia yang dia yang nelpon, nelpon "Saya gitu. baru nih," gitu ya? Gitu kan. Oh, Jadi kita yang jelasin gitu. Sampai akhirnya kan kita hafal luar kepala hafal. gitu kan. Jadi dari sisi knowledge alhamdulillah update. Kemudian dari sisi keberanian juga akhirnya terpupuk, Kang. Mau bicara dengan siapapun gitu kan, kita berani gitu. Betul. Dan kita memposisikan kita sudah memposisikan saya manajer loh gitu. Iya. Saya ada di sini untuk membantu customer. Padahal bukan Gitu. manajer itu ya. Bukan. Tapi memposisikan kita saya manajer Iya, nih gitu saya ya. manajer gitu kan. Oke. Nah, jadi di situ kita teman-teman itu juga yang seini ya. Jadi sudah punya mindset yang sama gitu. Knowledge itu harus selalu diupdate dan punya ya itulah pantang menyerah lah. Mau customer bagaimanapun bentuknya, customer komplainnya itu kita hadapin gitu. Itu mulai titik awalnya, Kang. Iya. Gitu. Nah, terus kemudian Ke collection. sebelum itu jadi supervisor di customer service? Waktu di customer service saya belum. Oh, oke. Belum, karena kan waktu itu terus pengurangan. Oh. Nah, terus kemudian Tapi bisa bertahan gitu, yang lain dikeluarkan. Iya, betul. Nah, terus kemudian di challenge lah ke collection itu gitu. Karena waktu itu collection itu adalah istilahnya kalau kereta itu gerbong terakhir kan. Iya, betul. Jadi mau gerbong terakhir itu kebakaran atau gimana, orang jarang tahu gitu. Padahal gerbong terakhir itu kan juga penting ya kan. Iya, Karena itu kan satu rangkaian gitu kan. Satu rangkaian gitu. Jadi pas di challenge ke situ dan yang di challenge kan nggak banyak dong, itu pasti hanya nggak tahu berapa orang atau mbak sendiri. Waktu itu langsung. Nah, kenapa tuh kira-kira? Kenapa kok dari sekian banyak berapa orang untuk customer service waktu itu? Customer service banyak ya. Banyak lah gitu ya. Nah, kok tiba-tiba yang ditawarin itu Mbak Ira? Kenapa ya? Saya juga bingung waktu itu. Jadi saya juga nggak tahu tuh, karena mungkin beliau melihat saya nggak tahu kalau penilaian pribadi beliau ya, tapi mungkin karena kita itu kalau disuruh apa aja mungkin nggak akan nolak gitu. Nggak akan nolak gitu. Kebetulan Niko waktu itu ke sales kalau nggak salah. Niko ke sales, kemudian saya pindah ke collection gitu. Kalau dari saya nih, kalau dengar sekilas sebenarnya dari Mbak Ira ini, pertama ini kan karir ini kan harus terus meningkat ya. Nah, ini kan kadang-kadang orang nggak tahu nih bagaimana. Saya ingin karir saya meningkat, tapi bagaimana? Tapi kalau kita melihat dari pengalamannya Mbak Ira ini pasti yang pertama itu kita menguasai itu ya. Tadi sampai brosur itu nyari sendiri itu ya. Tuh, itu menguasai itu. Dan ketika menguasai dan tadi orang-orang juga mengakui dia lebih paham, lebih punya knowledge, lebih itu secara tidak sadar ya sudah jadi informal leader gitu ya, sudah jadi orang tempat bertanya, tempat ini. Dan satu hal yang saya terima kasih banget kepada leader-leader saya waktu di customer service. Jadi mereka tuh ada beberapa kesempatan mereka itu harus training di luar kan, sehingga operasional mereka serahkan ke kita. Dan ada beberapa orang yang ditunjuk, salah satunya saya gitu. Saya. Nah, jadi pada saat mereka keluar, kita full in charge di situ. Mau ngapain kita dikasih wewenang. Tentu ada batasannya gitu ya. Tapi udah pokoknya dari hari tanggal sekian sampai tanggal sekian kalian full in charge di sini gitu. Itu satu. Jadi diberikan kebebasan tapi dalam batasan tertentu gitu. Bebas tapi terbatas gitu ya. Bebas tapi terbatas. Terus kemudian kita diberikan kalau ada customer yang betul-betul hard complain gitu ya, leader itu tidak langsung udah deh sini saya yang handle, enggak gitu. Jadi oke, kamu ini dulu lock off dulu, bilangnya dulu lock off terus kamu pindah ke meja saya gitu, ke mejanya si leadernya gitu kan.
Ini customer masih tuh gitu ya? Masih Masih ini masih panas, gitu. masih panas banget si siapa sih customer-nya itu. Tapi kita bilang, "Pak, Bu, mohon maaf saya akan handle Bapak Ibu in private lah, lebih private Lebih gitu." private. Jadi karena kan Tunggu kalau dulu ya, gitu ya. kalau di customer service kan ada queuing-nya, Kang. Jadi nggak boleh lebih dari sekian menit kan untuk menghandle ini. Jadi kita cut dulu, kita pindah, kemudian kita telepon balik kliennya, kita dengarkan lagi gitu. Saya pikir waktu awalnya pindah ke meja leader saya, itu dia yang akan take over gitu. Ternyata enggak kan. Jadi tetap itu sampai sampai buat ditemenin ya, ibaratnya. ya dia cuman dengerin di samping, kita tetap yang handle gitu. Nah itu beberapa kali ada klien seperti itu, tapi itulah akhirnya jadi mental kita terbentuk gitu sih Kang gitu. Jadi alhamdulillahnya yang memang terbiasa didera-dera oleh para leader itu yang jadi misalnya gitu. Jadi mungkin Ya. itu salah satu alasan kenapa akhirnya aku minta untuk dipindah ke collection mungkin. Setuju ya, menurut Rani juga begitu, menurut saya juga begitu. Jadi tetap kan pertama kalau kita ingin berkarir, kita tadi ya kompeten dulu nih. Jangan nanti aja kalau saya jadi manajer saya mau belajar itu. Kan tadi kata Mbak Ira kan seolah-olah kita manajer nih, pengetahuan kita, cara kita bertindak sudah bisa untuk level manajer ya, walaupun belum dipilih jadi manajer. Tapi itu kan jadi terlihat nih oleh si leadersnya. Oleh leadersnya terlihat, kemudian leadersnya percaya pada saat dia tidak ada, dilimpahkannya ke orang yang dia percaya, ke Mbak Ira itu. Ya, salah satunya. Ya, salah satunya. Tapi ini betul ya teman-teman. Jadi karir, kalau kita ingin karirnya bagus tadi, pastikan kita terlihat atau memang usahakan ya, harus dilihat kompeten dalam kita menjalankan pekerjaan kita. Kemudian tadi kita juga istilah kita apapun yang disuruh, apapun yang ada itu tuh kita nggak inilah gitu, nggak pilih-pilih gitu kan ya. Dan ketika tadi ada penugasan yang lebih nih, walaupun ada berbeda, dan karena leader udah yakin juga nih ini anak ini mau belajar ya, berarti kan nanti dibawa ke customer atau ke collection juga akan belajar, akan bisa belajar. Nah ini juga ada cerita yang menarik Kang. Pada saat pindah ke collection itu pas waktunya Y2K, perpindahan ke 2000 itu sistem betul, gitu ya. Nah di situ kita kan waktu itu pakai billing system sendiri lah, ada collection itu, sehingga masuklah kita ke task force untuk Y2K tersebut gitu. Dan di situ saya banyak belajar dari senior Kang gitu ya, senior yang kalau secara ilmu sih berbeda jauh gitu ya dari jadi teman-teman yang memang handle waktu itu sistemnya Amdoc Kang, Amdoc, terus kemudian ke SAP-nya gitu. Bahkan kita sampai ya mudah-mudahan kalau ada yang beliau denger gitu ya, saya tuh sampai ngejar-ngejar beliau tuh, ayo ngajarin saya gitu. Ini gimana sih, gitu kan ya. Sampai bilang, aduh gue nggak ada waktu nih Ra, katanya gitu. Ya udah sambil gimana? Tapi gue sambil ngerokok ya. Ayo, aku temenin, aku bilang gitu. Jadi sambil di situ jadi ngobrol. Jadi bukan hanya dalam kondisi yang formal, tapi informal Kang, sambil ngobrol gitu. Karena dari situ pertanyaan-pertanyaan saya yang banyak belum terjawab itu akhirnya dengan cara ngobrol seperti itu tuh masuk gitu loh Kang gitu. Oh begitu ternyata, oh sistem tuh begitu gitu. Nah itu untuk di collection ya Kang. Jadi pada saat itu kan sudah saya tim leader, terus kemudian akhirnya dipercaya untuk jadi manajer collection. Alhamdulillah jadi manajer di situ. Karena ya itu karena itu kalau nggak salah masuk ke saya pindah Kang. Waktu itu collection itu kan under billing waktu itu pertama kali. Terus kemudian akhirnya masuk pindah ke undernya business solution. Sehingga dari tadinya menghandle yang personal akhirnya ke korporasi. Nah, ini challenge-nya beda lagi nih korporasi gitu. Tapi di situ banyak sekali pengalaman yang
berharga yang saya nggak dapat, Kang, gitu. Ah. Jadi di setiap tempat yang baru tuh pasti ada ilmu-ilmu baru dan pengalaman yang waktu saya pertama kali alamin sih memang, aduh kok berat banget ya, oh aduh kok begini banget ya gitu. Tapi pada saat berhasil melewatinya tuh ada kepuasan sendiri, kebahagiaan sendiri gitu. Kalau saya tidak pegang collection, mungkin saya nggak pernah bisa mendarat di Pulau Newmont dengan menggunakan pesawat amfibi. Apa tuh namanya yang helikopter yang bisa di air gitu kan? Iya. Gitu, Kang. Jadi saya mungkin nggak bisa itu ke Pulau Newmont gitu ya. Ya itu salah satu yang inilah yang bukan untuk ngolek enggak, tapi untuk apa ya? Menanyakan Visit lah, ngobrol visit gitu ngobrol ya. apa sih yang di apa namanya yang menjadi kendala gitu. Nah setelah itu alhamdulillah selesai gitu Nah sih. pasti ini penting nih ya. Orang yang ingin karirnya maju, orang semua pasti kalau ditanya ingin nggak kamu karirnya baik, karena kan perjalanan pekerjaan kita kan, pasti 100% orang pasti bilang ingin ya. Tapi ketika misalnya kamu mau nggak nanti dipindah tempat, dirotasi, ya betul, nggak mau. Padahal itu yang kita bisa naik, bisa itu kalau mau ya ke mana-mana gitu ya. betul. Nah ini jadi jangan saya mau karir Pak, saya tinggi tapi inginnya di sini terus, Betul. nggak bisa. Betul. Karena saya rasakan sendiri kalau untuk lebih enak tuh kalau kita lebih lengkap ya Kang. Jadi kita tahu ini gitu sehingga kita lebih luas lah untuk melihat mungkin suatu permasalahan atau satu yang memang menjadi root cause-nya gitu. Karena kita udah punya bayangan ya. Jadi kalau misalnya saya mungkin kalau saya hanya di collection aja, saya nggak tahu nih dari sisi customer service kan biasanya mainnya empati ya Kang gitu, nggak boleh simpati ya kan, empati gitu. Kalau collection mungkin saya akan selalu pandangan saya negatif ya kan, oh dia nggak bayar karena ini, oh gini gitu. Tapi boleh Pak disampaikan tuh empati dan simpati itu bedanya apa tuh? Jadi simpelnya adalah kalau empati itu kita perasaan kita tidak terbawa gitu. Gitu. Kalau simpati tuh kadang kita oh ya jadinya akhirnya kita ikut sedih, ikut jauh terlibat gitu. Kalau empati ya kita tetap merasakan apa yang dia rasakan, diri dia gitu betul, ya. Tapi tidak larut terbawa. Gitu. Nah itu tuh teman-teman. Gitu. Jadi harus empati ya, jangan simpati. Kalau simpati ikut nangis apa gitu. Iya nanti kita ikut nangis, aduh udah deh saya aja yang bayarin ya Pak, kan nggak gitu kan. Iya. Gitu, jadi kalau customer service simpati. Empati Dua-duanya harus tetap empati. Harus empati. Karena kalau simpati nanti kita akan oh gitu ya Pak ya, terus gitu akan jadi panjang gitu, jadi nggak langsung ke pokok permasalahannya gitu. Tetap harus empati. Baru ini juga nih. Dan teman-teman tidak hanya di collection nih, ini kita lihat nanti nih perjalanan berikutnya kemana tuh. Kita lihat nih. Oke. Perjalanan berikutnya tuh setelah dari collection saya pindah ke namanya commercial support gitu. Jadi di commercial support itu tetap ada collectionnya Kang, ada collectionnya, tapi ada legalnya, legal support, ada finance support, ada finance-nya, kemudian project support, satu lagi saya lupa tuh apa, pokoknya ada 5 bagian kalau nggak salah gitu. Nah jadi sementara collectionnya sendiri bukan hanya yang personal tapi corporate, jadi lebih berkembang gitu. Nah di situ saya belajar lagi banyak bagaimana deal dengan korporasi. Jadi misalnya ada satu dengan government, seperti ini. Kalau dengan banking, segmennya beda-beda ya. Betul, segmennya beda-beda. Dengan banking seperti ini, dengan yang lain beda lagi. Sehingga saya lebih tahu bahwa treatment ke mereka tuh betul-betul harus spesifik, berbeda banget gitu loh. Jadi nggak bisa tuh apa yang saya terapkan di banking itu saya terapkan ke government, nggak akan kena gitu. Nah itu juga akhirnya yang bikin saya dekat dengan teman-teman finance, karena finance biasanya kan nggak bisa, harus gini. Akhirnya saya ajaklah teman-teman sales ketemu dengan teman-teman finance, jadi dihubungkan. Jadi sales akan tahu nih
pain point-nya finance. Kenapa sih finance bilang harus begini gitu. Sementara si finance juga tahu nih kenapa sales harus begini gitu kan. Di sisi ini finance biasanya stick to the rules kan gini. Betul. Sementara sales harus fleksibel. Kebutuhan pelanggannya. Gitu. Jadi pada saat akhirnya ya udah aku bingung nih ngejelasinnya gitu ya. Kalau biasanya kan kalau nggak saling ketemu tuh kan tetap pada pandangannya masing-masing. Akhirnya kita bertemu bertiga, carilah titik masalah, titik solusinya apa nih, root cause-nya kita tahu bahwa kita memang itu tuh harus gitu di luar circle of influence kita nggak akan bisa mempengaruhi merubah itu gitu ya. Jadi apa nih harus bisa kita lakukan, ini gitu, sehingga pada akhirnya hubungan antara teman-teman sales dengan finance tuh bisa berjalan beriring gitu. Akhirnya seperti itu sih gitu. Mudah-mudahan Basti juga sama dengan saya nih ya, terinspirasi ketika Mbak Ira itu pindah-pindah kemudian tadi dengan hal-hal yang baru. Nanti pas ke corporate juga harus belajar segmen pemerintahan, segmen banking. Dan tadi ya, ini kadang-kadang kita kan inginnya perusahaan tahu nih saya spesialis ini gitu kan ya. Jadi berharapnya itu saya digunakan untuk itu aja gitu. Kan saya ini Pak spesialis marketing. Saya gila bikin produk apalah, jangan saya tiba-tiba harus pindah kemana kan gitu ya. Kebanyakan kita ya nih ngaku aja lah ya pasti. Nah padahal tadi kalau ingin karir kita terus meningkat ya nggak bisa itu di perusahaan manapun. Kalau menurut saya di perusahaan manapun ini yang ingin berkembang pasti tadi harus kita bisa segala nih gitu ya. Dan sampai ujungnya mungkin kan karir tertinggi bisa jadi eksekutif profesional yang harus tahu semuanya kan gitu ya. Mungkin definisi karir buat saya itu tidak melulu title ya Kang ya. Gitu. Itu betul. Tidak melulu title karena bagi saya adalah biasanya kalau memang semakin tinggi atau semakin luas seharusnya pelayanan saya itu akan bisa lebih lebar gitu. Betul. Kalau saya di posisi ini pasti saya akan bisa lebih leluasa melayani itu sih. Betul. Jadi nggak melulu saya mengejar saya harus jadi manajer, saya harus jadi GM, VP, enggak Kang gitu. Jadi saya lebih mengutamakan manfaat apa yang bisa saya berikan lebih gitu dimanapun kita berada gitu. Dan kalau saya lebih senang Kang ya, manfaatnya aja deh yang dirasakan gitu. Sayanya sih nggak usah gitu. Yang penting pada akhirnya tuh mereka mendapatkan sesuatu keberkahan atau ilmu atau apa yang dari yang saya provide gitu. Jadi contohnya misalnya mungkin ada saat mungkin ini jalan perpindahan saya dari collection ke learning nih Kang. Tadi mau ngomong itu tuh. Iya. Wah ini kayaknya nih harus dari collection ke learning. Jadi waktu di collection itu karena kita pakai sistem Amdoc yang baru, kita tuh semacam di karantina Kang. 2 minggu. Amdoc tuh nama software billing ya teman-teman. Ya billing ya betul. Di karantina di Singapura waktu itu. Jadi saya pengen dong. Karantinanya di Singapura. 2 minggu di sana kita belajar gitu bahwa collectionnya Amdoc tuh seperti apa sih ini gitu. Baru kemudian kita bawa ke Jakarta ya kan. Nah dari situ dipakailah keseharian. Nah kebetulan temen yang di bagian training waktu itu minta bantuan, tolong dong Mbak ajarin khusus spesifik yang bagian collection. Jadi kan di Amdoc ada yang untuk salesnya, collectionnya segala macam. Karena memang Mbak Ira di bagian collection, tolong dong sharing untuk yang di bagian collectionnya. Jadi setiap ada update baru dari Amdoc, kita yang dapat duluan, kita yang sharing gitu. Nah dari situ tuh mulai timbul Kang kecintaan, kok enak ya sharing gitu ya kan, enak kok ngajar gitu. Sebenarnya kan
kalau kita sharing atau ngajar bukan karena kita pinter ya Kang, karena kita tahu lebih dulu gitu. Kalau menurut aku gitu ya. Bukan karena kita tahu lebih dulu sehingga kita bisa menginformasikan ke teman-teman gitu yang belum tahu gitu. Jadi bukan karena saya pintar, enggak. Lebih dulu Pinter lah, aja, nggak apa-apa. lebih dulu. Lebih dulu tahu aja gitu. Nah, dari situ mulai tuh sharing ke mana namanya? Teman-teman yang pakai collection. Nah, dari situ kemudian saya diminta untuk bantu di HC, bantu ngerekrut, ngebantu ini. Jadi awalnya tuh bantu, Mbak bantu ini, Mbak bantu ini, Mbak bantu ini gitu. Oh ayo kita ini aku Dan gak bikin. nolak tadi ya, pokoknya ayolah Enggak, gitu kan ya. ayolah, gitu ya. Ini ya. Gitu. Jadi bantu ngerekrut sampai waktu itu ada dibutuhkan apa ya? Aku lupa tuh besar-besaran gitu kan. Bantu ngerekrut. Waktu itu saya lagi hamil Kang. Gitu. Iya, ini cerita ini juga nih, katanya hamil-hamil pun. Iya. Saya lagi hamil, tapi karena saking semangatnya tuh saya nggak merasa capek gitu kan. Ngajar kan berdiri lama sampai akhirnya prematur lah lahir si. Alhamdulillah sehat ya. Alhamdulillah sehat. Si dedeknya tuh prematur. Nah dari situ mulai saya banyak terlibat dengan teman-teman HC khususnya di training gitu. Sampai pada satu saat kok saya apa ya pengen belajar lebih lah ke training gitu Kang gitu. Jadi apa namanya, saya minta ke teman HC, ada nggak sih saya bisa ikut di situ gitu, karena saya pikir collection kan udah lama ya di di commercial supportnya udah cukup lah gitu kan, udah cukup juga teman-teman apa namanya teman-teman tim leader aku juga udah bisa jalan sendiri gitu ya. Terus apa nih ada yang saya challenge yang lebih tinggi lah. Lebih begitu. Terus ada nih waktu itu kita disuruh pegang untuk culture Kang. Untuk culture. Jadi waktu itu masih yang triple A, yang lupa tuh aku apa gitu, tapi belum yang seperti sekarang. Tode betul, masih kayak gitu. Nah, ke culture. Kata orang itu pasti apa tuh Tode? Silakan penasaran ya. Ya, nah dari situ bisa nggak pegang culture gitu kan? Boleh gitu kan? Padahal saya nggak tahu tuh culture tuh apa gitu ya Kang, yang nggak tahu banget gitu. Nah dari situ tapi ini bukan ini loh ya, bukan levelnya bukan manajer loh gitu. Nggak apa-apa, yang penting saya belajar culture gitu kan. Itu inget banget saya sampai dipanggil oleh Pak Yoris. Jadi beliau waktu itu HR director gitu. Saya sampai ditanya, kamu yakin kamu lepas manajer jabatan manajer kamu dan kamu jadi spesialis, dia bilang gitu kan. Tadi tuh levelnya sih bisa naik gitu ya. Tapi kalau manajer itu kita punya tim, kalau spesialis itu nggak punya tim, itu aja teman-teman. Dia bukan terjadi penurunan atau enggak. Iya. Jadi kalau secara benefit apa sih semua masih sama gitu ya. Cuman ya itu punya tim dengan tidak gitu. Tapi pada saat itu kan kalau kita punya tim, wah gitu. Apalagi dulu saya kan pegangnya 70 orang collection tok 70 gitu ya. Belum lagi yang lain lagi gitu ya. Nah dari situ saya bilang enggak Pak, saya yakin saya mau di sini gitu. Ya udah kata si bapak gitu ya, udah saya pindah lah gitu ke collection. Nah itu saya nempel ke waktu itu namanya Mbak Medi kalau nggak salah. Nah itu muter ke semua region untuk sosialisasi tentang culture tersebut gitu. Nah dari situ kemudian saya masuk ke talent management. Ini udah berapa ini tadi ya? Customer service, collection, corporate, itu commercial support. Kemudian masuk ke ini learning culture, terus kemudian talent management. Sudah 5 nih. Belum yang di sini juga banyak. Terus Mbak. Ya di talent management apa namanya? Ini saya ketemu dengan leader yang luar biasa namanya Mbak Lita. Nah, gitu. ini apa namanya, komplimen ya buat buat Mbak Lita. Jadi beliau keras ya, jadi keras tapi di setiap interaksi saya dengan beliau itu selalu ada pembelajaran gitu, selalu ada pembelajaran. Jadi orang-orang mungkin sungkan ya dengan beliau, tapi aku malah merasa tertantang gitu loh.
Enggak ini beliau ini orangnya enak gitu, orangnya apa namanya, knowledge-nya full gitu ya. Cuman mungkin memang gaya bahasanya agak berbeda gitu. Jadi saya banyak belajar dari beliau. Nah, dari talent management itulah apa ya, saya lebih banyak ketemu dengan orang, kenal dengan orang, tapi di sisi yang berbeda. Jadi maksudnya gini, waktu di collection Kang, saya kenal dengan semua karyawan, tapi di sisi yang saya menagihkan ya, gitu kan ya. Tapi kalau Enemy. enemy ya benar, public enemy saya. Tapi kalau di talent management itu saya ketemu dengan orang-orang hebat, gitu, orang-orang pilihan di perusahaan tersebut, gitu kan. Dan saya kenal mulai dari yang tertinggi gitu ya, sampai ke yang si bakal calon si talentnya. Iya, gitu. ini tuh calon-calon pemimpin perusahaan tersebut lah gitu ya, kalau talent itu udah. Gitu. Dan ada kepuasan tersendiri bahwa kita ikut loh merancang karirnya mereka gitu, karena ternyata si calon talent si talent ini ada yang memang baru jago di bidang ini aja gitu ya. Nah itu tugasnya kita memberikan pemahaman ke mereka bahwa ini yang seperti tadi Kang Redi bilang, ini kalau dirotasi begini loh gitu. Nah, jadi bukan hanya promosi gitu loh. Betul. Untuk bisa naik itu kan kita harus melengkapi diri kita dulu sebetulnya. Betul. Malah jadi syarat kalau tidak salah ya. Ada beberapa perusahaan itu syarat kalau mau promosi itu harus ke 2 tempat gitu minimal 2 atau 3 kaki dia harus gitu dulu gitu. Terus kemudian saya juga akhirnya jadi punya ilmu untuk bagaimana berkomunikasi dengan yang level yang tinggi gitu. Ya kan? Gimana caranya mengatur appointment dengan direksi gitu kan? Karena si talent ini kan harus melakukan coaching dengan si direksi segala macam gitu kan. Jadi akhirnya scope network saya akhirnya lebih luas lagi gitu kan, dalam konteks yang support untuk karirnya mereka gitu kan. Sebelum kita lanjut nih, karena belum selesai nih teman-teman nih. Tadi kita di awal kan harus kompeten gitu. Kalau berkarir harus kompeten. Kemudian kita juga harus terus belajar, siap untuk ditempatkan di mana saja, siap untuk mengerjakan apa saja. Itu orang seneng gitu ya. Kemudian juga tadi harus berani ya tadi ya. Ya kalau ditantang ya ayo gitu kan ya, harus berani. Kemudian tadi saya banyak mendengar Mbak Ira tuh menyebutkan mentor, ini mentor saya ini, mentor saya itu. Nah itu nih, belajar dari yang sudah di atas kita itu penting ya, apalagi mereka mau membimbing kita itu. Iya, Oke, ini terus kemana lagi setelah ini? Oke. Dari talent kalau nggak salah, terus kemudian saya kebetulan waktu itu ada posisi buat manajer kan, manajer tapi pegang untuk operationnya learning gitu kan. Nah masuklah ke dulu namanya panel ya, panel. Ini 2 hal yang berbeda banget kan ya, ada talent ke operation ini. Iya. Jadi waktu learning ya. Waktu collection manager saya masuk ke learning, saya lepas tuh jabatan manajer saya gitu. Iya. Nah begitu di learning dari talent management, kemudian saya dapat kesempatan lah gitu, katanya ada untuk posisi manajer tapi pegang operation gitu. Alhamdulillah kepilih. Nah orang mungkin operation ya, lu harus ngurus ini itu perintilan gitu ya Kang ya. Nah tapi di situ justru saya dapat ilmu lagi Kang. Gitu. Iya. Kenapa? Karena banyak berinteraksi akhirnya dengan grup. Jadi bukan hanya yang di Indonesia aja, tapi yang grup di luar. Karena ini perusahaan multinasional company ini ya kan? Iya. Gitu, dengan grup gitu. Jadi tadinya ya bahasa Inggris saya pas-pasan gitu ya. Nah mau nggak mau harus berani kan. Secara korespondensi in English, secara diskusi in English, spoken ya, gitu ya. Terus kemudian juga levelnya pun tinggi gitu loh di sana gitu. Jadi karena kan juga leader yang
manager Mengurusnya, above ya di sana gitu. Jadi banyak berinteraksi ya. Alhamdulillah apa namanya, nggak hanya di sini, akhirnya bisa kenal lah dengan leader-leader yang di luar gitu. Nah itu satu yang apa namanya, satu kebanggaan juga gitu. Nah kemudian dari situ lahirlah beberapa event yang secara grup memang harus yang saya pegang gitu. Nah dari situ saya banyak belajar lagi gimana caranya menghandle nggak hanya skop kecil tapi yang skop yang Jadi besar. ibaratnya jadi IO-nya lah teman-teman kalau Iya, boleh itu ya. iya, iya, Biar model kebayang tuh jadi IO-nya. IO-nya nih gitu, IO internal ya. IO internal benar ya. Ya meskipun kita tetap disupport sama tim ya Kang ya. Jadi ada vendor dari luar juga, tapi kan kita diskusi dengan vendor juga kan, kita tidak bisa serta merta kita bilang vendor gini enggak gitu. Kita harus saya biasanya treat mereka tuh as a partner Kang. Jadi partner. Jadi kalau dia mereka juga harus paham bahwa acara ini bukan sekedar acara loh gitu, tapi ada objektif yang lebih luas yang harus mereka pahami sehingga pada saat mereka mendeliver itu bisa maksimal gitu Kang. Betul. Dan tadi itu kan kalau misalnya awalnya dari telemanajemen, collection support itu kan tidak memperhatikan yang apa tools atau perangkat yang perintilan, tapi kan kalau pada saat support, pada saat tadi operation support learning itu harus kan, kalau nggak ada misalnya jangan kan tuh ya, misalnya kebayang aja tuh pada saat learning tiba-tiba pulpennya nggak ada gitu kan ya, itu kan ya betul. Jadi hal yang small thing tuh matters betul ya gitu. Jadi memang harus ini kan. Jadi misalnya contohnya gini Kang, kita mau bikin di acara tersebut Formula One gitu kan, misalnya Formula One. Nah Formula One itu mobilnya mau kita apa? Mau kita sediakan atau kita minta teman-teman ngerakit gitu. Biar seru mereka ngerakit. Jadi kalau learning di kita di perusahaannya bayar itu ya tadi harus ada fun-nya gitu ya, ada game. Nah ini gamenya contoh game mobil nih. Game mobil. Nah kita tuh sebelum itu dijalankan oleh teman-teman leader, kita yang nyoba dulu Kang. Jadi kita ke workshopnya, ke bengkelnya, kita lihat nih gimana caranya jadinya. Seperti ini. Tahan nggak kalau kita naikin, coba gitu. Ternyata kuat ya. Kalau dipakai balapan gimana? Bisa ternyata nggak berantakan di tengah gitu kan. Secara safety-nya gimana? Aman gini gitu. Sehingga pada saat leader maupun number one naik itu semua aman gitu. Pas rafting juga kan ya, coba dulu rafting gitu. Iya. Rafting kita ini apa namanya ke lokasi gitu, benar-benar kita lihat gitu lokasi yang kira-kira yang agak membahayakan, kita akan isolasi, nggak akan ke situ. Nah itu kan butuh perubahan mindset yang ya 180 derajat lah. Dari yang tadinya tidak mengurusin hal yang seperti itu. Itu belajarnya berapa lama itu? Kalau secara belajarnya sih mengalir aja Kang. Tapi yang saya rasakan adalah karena basicnya itu adalah saya pengen melayani ya, pengen memberikan yang terbaik gitu ya. Jadi fun aja gitu, nggak ada yang enggak ini bukan tugas gua, enggak gitu. Jadi kira-kira kalau begini udah cukup nggak ya buat teman-teman? Enggak nih, kayaknya ada yang lebih lebih fun lagi, atau ada yang lebih bisa ditarik lagi pembelajarannya. Kalau misal begini gimana gitu. Jadi bagi para mbak Asin, terutama yang sudah menikah ya, anggap gampangannya itu kayak kita mau menikah itu kan banyak hal nih yang harus disiapkan gitu ya. Nah itu learning operation tuh kayak gitu bagaimana? Ya benar kan ya? Iya. Dan nggak ya harus, kalau ada yang kurang itu akan berpengaruh pada itu ya. Dan sesudah ini kemana nih Mbak nih journey-nya nih? Nah setelah itu cukup 22 tahun saya di perusahaan tersebut. Gitu. Ini sudah journey-nya sudah ke next company ya nih ya. Ya betul. Nah di perusahaan yang selanjutnya itu saya masuk diminta untuk pegang human capital. Satu hal yang benar-benar ya kalau dulu mungkin human capital tapi spesifik di learning
gitu, Oh ini semuanya secara gitu ya. keseluruhan gitu. Nah itu proses pembelajaran lagi Iya gitu. tuh penggajian ya, Iya ini gitu. sampai kita bikin peraturan perusahaan, Iya ini kan betul. gitu, Jadi betul. waktu itu yang juga challenge pertama saya adalah peraturan perusahaan gitu. Jadi tapi justru di situ saya tahu gitu loh, Kang. Betul. Ini perusahaan seperti apa sih gitu ya. Iya, Do and iya. don'ts-nya ada di Iya, situ gitu. betul. Jadi saya belajar dengan membuat peraturan perusahaan, saya jadi tahu gitu. Gitu Betul. sih. Jadi sebenarnya akhirnya gini, di setiap apapun yang kita lakukan pasti ada hikmah gitu ya, atau Ya, manfaat yang itu kita dia. dapat gitu Betul, sih, jadi Kang. itu positive thinking di awalnya harus begitu mindset kita ya, Iya. ketika masuk gitu. baru itu. Dan ini loh database karyawan juga kan mulai Ya, Mbak Ira gitu. juga tuh jadi. Betul. Jadi ya beberapa lah yang kita perbaikin gitu loh, Kang. Nah, kemudian dari situ kayaknya setahun ya saya di situ ditantang lagi nih. Operation. Nah, oke, operation gitu kan ya. Ya mungkin berbeda dengan operation di perusahaan sebelumnya, tapi basicnya sama gitu karena how we serve our customer gitu kan, Kang. Gitu ya. Jadi prinsip ya mungkin karena saya jiwanya customer service ya awalnya gitu ya. Jadi selalu melayani gitu kan ya. Ya itu yang kita bawa ke operation gitu. Jadi menantang karena ini menyangkut operation dari 1.500 sampai 2.000 karyawan kan gitu ya. Dan tersebar di seluruh Indonesia pula itu. Betul. Dan karakternya kan berbeda-beda kan, apalagi kalau ada spesifik hal yang harus dibicarakan gitu kan ya. Itu pendekatannya pasti berbeda gitu kan. Ini remote juga kan, Mbak ya? Ada yang remote kan. Nggak beda loh. Maksudnya kebayang mas saya gitu ya. Kalau misalnya kita ketemuan gini kan, kamu harus gini-gini enak. Tapi kalau remote kan bener nggak tuh gitu? Udah itu dilaksanain apa tuh? Dan itu hebatnya tim yang tim itu bahwa mereka juga tidak pelit dengan waktu gitu. Jadi misalnya yuk kita diskusi jam 8 malam gitu. Padahal di area mana tuh Timur itu udah jam 9 gitu. Tapi fun aja gitu. Dan alhamdulillah jam 11 malah tuh. Kalau Wita tengah sama 1 jam itu. Betul. Tapi kita fun gitu dan karena memang waktu untuk lebih enak diskusi dengan tim itu biasanya di situ gitu. Waktu itu seperti itu ya Kang ya. Terus kemudian setahun kayaknya di operation, kemudian saya ditantang lagi untuk ke marketing. Masya Allah. Satu hal yang betul-betul baru gitu Kang ya. Jadi yang harus memang dipelajarin lebih lagi. Dan marketing kan pentingnya karena sustainability bisnis tuh kan dari marketing tuh, bisa bisnis ini, perusahaan ini terus berjalan tuh ini yang jadi tanggung jawab marketing ya Mbak ya. Ya betul gitu. Jadi ya itu beruntung kalau tadi mungkin Kang Redi lihatnya saya banyak belajar dari mentor ya. Tapi di sini saya belajar bahwa belajar itu tidak hanya dari orang yang di atas gitu, tapi dari peers, bahkan dari tim kita gitu ya, dari bukan hanya tim kita tapi siapapun gitu ya, kita bisa belajar loh banyak yang ternyata oh iya ya ini bisa kita ambil ya, ini bisa kita buat seperti ini loh gitu. Jadi belajar itu jangan hanya dari yang kita anggap memang pintar atau apa gitu. Dari kita ngobrol biasa gitu pasti selalu ada insight yang bisa kita ambil gitu sih. Ya termasuk yang Basti ini nih sekarang mendengarkan kita nih. Semoga banyak insight, inspirasi yang didapat nih ya. Iya. Ini jadi kembali lagi ke tema kita karir ya. Ini teman-teman, jadi Basti ya bahwa karir itu nggak selamanya harus di satu tempat terus gitu, enggak gitu. Malah kebanyakan ya seperti ini yang Mbak Ira sampaikan tadi, ini zigzag lah gitu ya, zigzag. Dan malah
jadi penuh gitu ya, menjadi Mhm. wawasan, keilmuan, experience-nya jadi semakin beragam, Betul, variatif. betul. Kalau sampai harus nanti jadi petinggi atau eksekutif di perusahaan udah lengkap kan gitu ya. Insya Itu Allah, tuh. betul. Wah, Ya, alah. jadi ini juga Kang, apa maksudnya, eee, mungkin kalau secara title tidak apa ya, bukan yang number one gitu ya. Ah, Tapi kalau secara betul. keberkahan ya insya Allah tenang gitu ya. Karena Nah, gini, betul. mungkin tadi saya bisa dibilang, lu disuruh-suruh terus lu, apa-apa lu gitu kan ya. Lu nggak capek apa gitu kan. Mhm. Nah, tapi di lain pihak orang apa ya, secara tidak sadar Mhm. kita menciptakan ketergantungan orang terhadap kita gitu. Dan kita Mmm. juga membangun bank account apa, emosi, Emotional bank account, EBA ya emosional ya? ya, emotional bank account gitu. Sehingga pada saat kita mungkin kita merasa apa ya, kita dalam satu kondisi tertentu gitu, Baik, saya merasa bahwa ada aja loh yang nolongin betul. saya, ada Mhm. aja loh yang ngajarin saya, ada aja loh yang menepuk pundak saya gitu kan ya, yang Baik. menguatkan saya gitu. Jadi Mhm. itu satu apa, plus point lah Kang gitu Betul. ya, plus Mhm. point yang kita dapatkan. Contohnya saya sudah hampir Mhm. berarti 3 tahun ya di Mhm. perusahaan ini. Masih aja ada yang menghubungi saya, "Mbak, kalau saya mau apa, Training gitu. mau training atau mau ini bisa dibantu nggak Mbak?" Kok dia nggak tahu ya kalau saya udah sekian lama pindah gitu. Tapi Betul. habis itu ya kita sampaikan Nah, bahwa, "Oh saya udah nggak di sini, bisa hubungin ini," gitu. iya, Tapi jangan mhm, dibiarkan begitu aja betul. gitu. Dan yang sudah tahu pun, setahu saya Mbak ya, saya Mhm. melihat Mbak itu yang sudah tahu pun tetap kok, "Mbak, kalau ada hal-hal yang ingin dibantu itu, Mbak bisa ini nggak, Mbak, ini," gitu ya. Iya, Atau iya. juga ketika apa, saya suka ikut ya dengan Mbak Ira ke perusahaan lama gitu, itu masih banyak yang, "Wah, ini," gitu. Itu mungkin tadi ya karena pada saat beliau di sana banyak kehormatan yang bisa didapatkan oleh orang lain dari beliau ya, Masya Allah. Insyaallah. Baik, jadi Mbak Asti, semoga banyak belajar. Tadi saya ada beberapa gitu ya, ada 6 poin, silakan diulang lagi nih biar biar ini nih, biar jadi pelajaran nih. Dan kalau yang saya rasakan lebihnya itu, eee, sincere sama apa namanya, daya juangnya Mbak Ira itu kerasa banget gitu ya. Maksudnya apa namanya, bahwa ini ya saya ingin nolong aja ini mau dari manajer jadi itu gak gampang loh teman-teman, ya jabatan hilang itu gak gampang ya gitu ya. Nah, baik, itulah semoga tadi sekali lagi ini ada ruang belajar, ruang mencari inspirasi, ruang mencari ilmu. Semoga tadi dengan percakapan kita dengan Mbak Ira, dan saya lupa tadi ya, ini beliau saking tadi care-nya, tadi ingin ngasih manfaat itu, dikenalnya dengan Bunda. Nah, kita kan tahu ya Bunda itu kan soal bagikan apa namanya kalau di dalam lagu itu, matahari yang apa namanya, bagai sang surya menyinari dunia kan gitu ya. Iya, dan alhamdulillah semoga apa yang beliau lakukan selama ini ada diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala Amin, sebagai amin. amal kebaikan, jadi pahala Amin. jariah dan Amin. tentunya memberikan keberkahan bagi semua orang. Amin, amin. Tentunya bagi teman-teman Basi juga ya, kita mohon doanya agar kita juga di podcast MBA makin baik aja ini semakin sering, semakin bisa memberikan inspirasi, ilmu dan pelajaran-pelajaran yang berguna, bermanfaat bagi teman-teman untuk mencapai purpose of life teman-teman. Kita tutup dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.